kita akan belajar dan membahas tentang kisah-kisah wanita tabi'in, sirah wanita tabi'in, yang dimana pada hari ini kita akan mengangkat salah seorang wanita yang mulia, ahli hadis di zamannya, seorang wanita yang faqih, yang keilmuannya banyak dikagumi atau banyak diakui oleh para ulama-ulama, baik ulama-ulama di zamannya ataukah ulama-ulama yang datang setelah zaman beliau. Nah, dialah sosok wanita yang mulia yang kita bisa lihat pada layar kaca ini atau di layar kita, yaitu Amrah binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman. Nah, ini wanita mulia, wanita yang mendapatkan banyak sanjungan, mendapatkan banyak pujian dari para ulama-ulama, ahli hadis atau ahli sejarah. Amrah binti Abdurrahman. Nah, kita nanti akan melihat sebentar beberapa komentar atau perkataan dari para ulama-ulama yang cukup terkenal, yang menyebutkan tentang keutamaan dan tentang kemuliaan daripada Amrah binti Abdurrahman ini. Tapi kita akan mengawalinya pada bagian perkenalan tentang beliau. Kemudian setelah itu sisi kehidupan beliau secara singkat. Dan nanti kita akan sebutkan beberapa murid-murid beliau dan juga ulama-ulama yang meriwayatkan hadis beliau, serta pujian-pujian dan perkataan sanjungan ulama-ulama terhadap Amrah binti Abdurrahman. Nah, kita coba melihat dan mengenal lebih dekat tentang siapakah sosok Amrah binti Abdurrahman. Nah, ini kita bisa lihat perkenalan singkat tentang beliau. Yang pertama adalah bahwa nama lengkapnya yaitu Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah bin Adas al-Ansariyah An-Najjariyah Al-Madaniyah. Ya, ini nama lengkap beliau. Jadi beliau ini adalah salah seorang cucu dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Zurarah. Ini kakek beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup banyak keutamaan dan kemuliaannya. Nah, ini nama beliau Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah bin Adas al-Ansariyah an-Najjariyah al-Madaniyah. Itu nama lengkap beliau. Kemudian beliau ini, ya, kakek beliau itu adalah generasi sahabat. Sa'ad bin Zurarah itu adalah generasi sahabat dari kaum Ansor. Ya, jadi beliau ini tentu adalah wanita yang memiliki nasab yang cukup luar biasa baik, ya, dan memang masalah nasab ini sangat penting. Seseorang harus selalu memperhatikan nasabnya, berupaya untuk bagaimana nasab itu menjadi hal yang penting untuk selalu dijaga.
Bahkan dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan tentang bagaimana ketika seorang wanita itu akan dipilih untuk menjadi istri, itu satu yang Nabi katakan, lihat kepada nasabnya. Tungkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Nah, salah satunya itu adalah karena nasabnya, linasabiha. Ya, nasab. Nah, wanita ini tentunya nasabnya sampai kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia. Lalu kemudian ibunya ini bernama Salimah binti Hakim bin Hashim, ya, Al-Qawalah. Ini ibu beliau, ya. Salimah binti Hakim bin Hashim Al bin Qawalah. Juga seorang wanita yang mulia. Kemudian Amrah lahir pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ya. Jadi beliau lahir itu pada masa Utsman bin Affan sekitar tahun 29 Hijriyah. Itu masa lahirnya beliau. Atau tahun lahirnya beliau. Nah, ini secara singkat perkenalan tentang Amrah binti Abdurrahman, ya. Nama, kemudian sedikit tentang keluarga beliau, kemudian tahun kelahiran beliau. Nah, kita masuk kepada kehidupan beliau. Iya. Ini 2 hal yang penting yang perlu kita ketahui tentang kehidupan beliau. Yang pertama, beliau ini adalah sosok yang dinilai sebagai penerus dari gurunya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi guru daripada Amrah binti Abdurrahman ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Memang Amrah ini dikenal sebagai wanita yang sangat tekun belajar, ya. Wanita yang sangat rajin menuntut ilmu, ya, karena beliau memahami tentang keutamaan dan kemuliaan daripada menuntut ilmu itu, ya. Inilah wanita yang, atau inilah sebenarnya sosok orang yang betul-betul mengamalkan apa yang beliau dengarkan tentang keutamaan-keutamaan, tentang kemuliaan-kemuliaan, ya. Beliau tahu tentang keutamaan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga beliau betul-betul menekuninya, ya. Beliau betul-betul mempelajarinya, ya. Ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan bahwa nadarallahu mra'an sami'a maqalati fahafizaha wa addaha kama sami'aha. Ya, jadi betul-betul bahwa Allah dalam hadis tadi itu nadarallah, ya, Allah akan memberikan keindahan dan kecemerlangan. Ya, banyak tafsiran sebenarnya tentang kalimat nadarallah itu, ya, yang sebenarnya dia adalah satu kemuliaan yang Allah berikan berupa kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya, nadarallahu mra'an sami'a maqalati. Allah akan memberikan keindahan dan kecemerlangan kepada seseorang yang sami'a maqalati, yang dia dengarkan apa yang saya sampaikan, ya, fahafizah, lalu dia hafalkan itu, wa addah, lalu dia amalkan, ya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarkan hadis itu, ya. Jadi subhanallah,
betul-betul pengamalan hadis Nabi yang sangat agung, pengamalan hadis Nabi yang sangat mulia. Ya, dan beliau juga meyakini bahwa eh, ilmu itu harus beliau pelajari, harus beliau tekuni dan beliau amalkan. Ya, bagaimanapun ya beliau ingin memberikan manfaat ya dari apa yang beliau dapatkan, dari kecerdasan dan kelebihan yang Allah karuniakan kepadanya. Maka beliau ingin membagikan ilmu itu. Ya, beliau ingin menyabarkan ilmu itu. Ya, dan beliau juga betul-betul memahami bahwa apa yang dipermisalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang jenis manusia. Ya. Jadi Nabi kita itu pernah memperumpamakan jenis-jenis manusia itu seperti jenis tanah. Ya. Ada jenis tanah yang naqiyah. Ya, ada juga jenis manusia seperti itu. Naqiyah. Ada jenis tanah yang ajadib. Ya. Kalau naqiyah itu dia mampu menyimpan air hujan dan mampu menyuburkan tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu namanya tanah yang naqiyah. Ya. Nah, ada orang seperti itu. Ya. Orang yang naqiyah, orang yang mampu menghafalkan hadis-hadis Nabi, kemudian dia amalkan hadis itu dan orang mengambil manfaat dari beliau. Ya. Nah, ada seperti itu. Jadi dia mempelajari hadis tersebut. Kemudian dia mengamalkan dan setelah itu dia ajarkan. Dan inilah yang Nabi sebutkan seperti tanah yang naqiyah. Ya. Tanah yang bagus. Nah, ada juga kata Nabi kita ya yang dia itu tanahnya ajadib. Ya. Tanah ajadib itu tanah yang cuman mampu menampung air, ya, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, itu namanya tanah ajadib. Ada seperti itu yang orang ya bisa mendengarkan hadis Nabi, tapi kadang belum tentu dia bisa memahami hadis itu, ya. Orang yang bisa memahamkan hadis tersebut kepadanya, sekalipun dia menghafalkan hadis itu. Nah, kemudian ada jenis tanah yang ketiga, kata Nabi, qi'an. Ya. Tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan atau menyuburkan tanah. Ya, tumbuh-tumbuhan juga tidak ada. Itu namanya tanah qi'an. Ya. Nah, ini dipahami betul oleh Amrah binti Abdurrahman. Makanya beliau ingin ya berupaya untuk seperti tanah yang naqiyah itu, yang mampu menyimpan ilmu, menghafal ilmu, kemudian mengamalkannya dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu yang betul-betul dipahami oleh Amrah binti Abdurrahman. Sungguh sangat luar biasa apa yang beliau pahami daripada hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya selain ahli hadis, Amrah juga ini ahli fikih, ya, dan merupakan salah satu generasi tabi'in perempuan yang cemerlang, ya, dari sisi keilmuannya, dari sisi pengamalannya, dari sisi kefakihannya, ya, walaupun memang tidak banyak ya dari kalangan perempuan itu yang bisa melejit, ya,
pada banyak hal, pada ilmu, pada pengetahuan, pada kecerdasan, ya. Kalau dari kalangan laki-laki memang banyak, tapi kalau dari kalangan perempuan itu, ya, sebagaimana yang memang pernah disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kamula minar rijali kasirun dalam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Nah, dari kalangan wanita memang itu tidak banyak. Tapi beliau ini salah satu, ya, dari kalangan wanita yang cukup luar biasa keilmuannya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana para ulama-ulama memberikan pujian, memberikan, ya, sanjungan yang sungguh luar biasa. Bahkan, ya, menjadikan beliau ini adalah sosok yang tampaknya ilmu ini tidak akan indah dan kuat sebagaimana yang ada hari ini. Nah, lalu coba kita lihat tentang perkataan ulama tentang beliau. Ya, ini sungguh luar biasa beberapa perkataan ulama tentang beliau. Ya, mungkin saya akan singkat saja, ada 5 ya. Ada 5 komentar para ulama tentang beliau. Yang pertama itu adalah dari ulama ahli hadis, ya. Sufyan bin Uyainah. Ini yang wafat tahun 198 Hijriah. Ya. Apa yang beliau katakan tentang Amrah binti Abdurrahman? Ya. Ini beliau mengatakan bahwa ada 3 orang yang paling tahu tentang hadis dari Sayyidah Aisyah. Ya. Maka beliau menyebutkan ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ada Urwah bin Subair, dan ada Amrah binti Abdurrahman. Jadi beliau menyebutkan 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya. Ini persaksiannya, dan ini, ya, komentar langsung dari seorang ahli hadis di zamannya. Ya, Sufyan bin Uyainah. Ini sungguh luar biasa, ya. Beliau menyebutkan tentang bahwa yang paling memahami hadis dari Sayyidah Aisyah itu salah satunya adalah Amrah binti Abdurrahman. Ya. Dan tentunya Aisyah ini adalah guru beliau, ya, yang sangat dekat. Ya, dan Aisyah memang Allah karuniakan keutamaan dengan banyak, ya, meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang menyebutkan beliau wafat itu pada usia 66 tahun, ada juga yang mengatakan pada usia 85 tahun. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha yang wafat tahun 57 Hijriah, ya. Nah, Aisyah dengan segala keilmuannya itu kemudian diambil, ya, ilmunya itu oleh Amrah binti Abdurrahman. Ya, sampai, ya, Sufyan bin Uyainah mengatakan seperti itu, yang paling memahami hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha itu ada 3 orang saja. Dan salah satunya itu adalah Amrah binti Abdurrahman. Ya. Salah satu daripada wanita yang atau orang yang paling memahami hadis-hadis dari Aisyah. Dan hadis dari Aisyah itu adalah hadis-hadis yang sungguh luar biasa, karena Aisyah yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan wanita yang cerdas. Ya. Nah, kemudian pujian yang kedua, yaitu yang datang dari salah seorang ulama besar juga, yaitu Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah.
Ya. Nah, di mana Al-Imam Az-Zahabi ini mengatakan bahwasanya Amrah itu adalah perempuan ulama, ahli fikih, cerdas, argumentator, dan kaya pengetahuan. Subhanallah, ini sifat-sifat manusia yang mulia itu Al-Imam Az-Zahabi mensifatkannya semua ada pada Amrah binti Abdurrahman. Ya. Beliau dikatakan sebagai ulamanya perempuan. Ya. Kalau hari ini kita sangat sulit ya menemukan wanita itu menjadi rujukan dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih. Ya, jarang kita temukan hari ini wanita itu menjadi rujukan dalam keilmuan, apalagi dalam ilmu syar'i. Nah, jarang sekali kita temukan hari ini. Yang paling banyak adalah dari kalangan laki-laki. Nah, Amrah binti Abdurrahman ini, Al-Imam Az-Zahabi sendiri seorang ulama siyar yang cukup terkenal, ya, ulama sejarah yang cukup terkenal. Ya, bahkan buku-buku beliau menjadi sumber rujukan, ya, dari banyak ilmu. Itu mengakui keilmuan daripada Amrah binti Abdurrahman. Ya, ulamanya perempuan, kata beliau. Ya, ahli hadis, ahli fikih, bayangkan. Ahli hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikatakan sebagai ahli hadis. Banyak yang harus diketahui oleh seorang yang kemudian dikatakan sebagai ahli hadis. Harus mengetahui, ya, rawi-rawi hadisnya, periwayat perawi-perawi hadisnya, itu harus dia kenal, harus dia ketahui. Ya. Kita kalau belajar tentang ilmu hadis itu, ya, butuh waktu yang tidak singkat, ya. Nah, beliau adalah ahlinya, ahli dalam hadis. Beliau juga ahli fikih, ya, ahli fikih, pemahaman tentang kandungan-kandungan hukum, ya, kandungan-kandungan hadis. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwasanya manusia itu ya seperti yang Nabi katakan, dia tidak jauh bedanya dengan sifat tanah, ya. Ada tanah yang punya sifat bagus, menerima air dan menumbuhkan tumbuhan, subur juga tanahnya. Tapi ada tanah yang kemudian cuma bisa menampung air, ya, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Nah, kalau beliau ini ya mungkin masuk dalam kategori tanah yang naqi, ya. Ya, bukan tanah yang sekedar ajadib, apalagi tanah yang kian, yang tidak bisa menampung air, tidak bisa juga menumbuhkan tanaman, ya, tandus. Nah, ini beliau juga adalah seorang argumentator yang memberikan komentar-komentar tentang hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Ya. Beliau mampu menjelaskan hadis-hadis itu secara baik, kandungan maknanya, isinya, penjelasannya. Beliau mampu untuk menyampaikan itu. Ya. Jadi bukan cuma sekedar hafalan yang beliau miliki, tetapi beliau juga mampu mengurai hadis-hadis itu dalam makna yang benar. Tapi tentunya dengan penjelasan-penjelasan yang benar. Ya. Bukan penjelasan yang abal-abal, penjelasan yang tidak benar, tapi penjelasan yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Nah, itulah pentingnya belajar itu. Orang kalau belajar, maka dia akan bisa memahami
Al-Quran, bisa memahami hadis Nabi dengan belajar. Ya, kita butuh guru. Orang kalau ingin menjadi seorang alim, ulama, ya butuh guru. Ya, jangan kita belajar tentang agama ini otodidak, membaca tanpa ada guru. Ya, itu akan sangat fatal akibatnya ketika kita belajar ilmu tanpa ada guru. Tapi kita butuh mempelajari agama ini dari seorang guru. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya mungkin kita bisa belajar secara otodidak tanpa ada guru. Tapi untuk ilmu agama, ilmu syar'i, ini harus ada guru yang menjadi sumber pembelajaran kita. Nah, beliau adalah seorang yang argumentator dan juga beliau kaya pengetahuan karena memang beliau isi waktu-waktu beliau itu, hari-hari beliau itu dengan apa? Dengan majelis ilmu. Datang kepada Aisyah, menanyakan kepada Aisyah hadis-hadis Nabi. Mempelajari dari Aisyah hadis-hadis Nabi. Ya. Menanyakan kalau ada hal-hal yang beliau tidak pahami. Meminta penjelasan dari hadis-hadis Nabi. Itu yang dilakukan oleh Amrah binti Abdurrahman. Makanya wajar kalau kemudian ulama-ulama seperti Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Az-Zahabi itu memberikan komentar yang luar biasa tentang beliau. Nah, yang ketiga itu adalah Imam Ibnu Ishaq Al-Fazari. Ya. Ini yang lahir tahun 80 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya beliau ini Amrah itu adalah perempuan yang sangat cerdas dan kuat hafalan. Ia memperoleh banyak sekali hadis dari Sayyidah Aisyah. Ya, jadi memang ya kecerdasan yang dimiliki oleh Amrah itu adalah modal utama beliau banyak menghafal hadis dari Nabi. Ya. Cerdas dan kuat menghafal. Ya. Artinya orang sampai punya kuat menghafal itu ya, keinginan kuat menghafal itu ya karena timbul dari apa ya? Timbul dari keinginan yang luar biasa, kemauan yang luar biasa. Ya. Nah, ini menghafal ini butuh kemauan, butuh motivasi. Ya. Untuk kita memotivasi diri kita. Ya. Menguatkan diri kita. Ya. Nah, ini beliau ini adalah wanita yang sangat-sangat kuat menghafal. Apalagi beliau betul-betul memahami hadis Nabi tadi ya. Ya, nadarallahu mra'an sami'a maqalati wa hafizaha wa addaha kama sami'ah. Itu betul-betul beliau pahami, beliau yakini dengan sangat kuat ya, bahwa Allah akan memberikan keindahan, Allah akan nadarallah, memberikan kecemerlangan, man sami'a maqalati, kepada yang mendengarkan ucapanku, perkataanku. Ya, apalagi perkataan dan ucapan Nabi itu kan adalah wahyu ya. Ya, makanya orang yang mendengar ya ucapan Nabi itu adalah sebuah kemuliaan. Karena dia pada hakikatnya telah mendengarkan wahyu dari Allah. Ya. Cuman dia mendengarkan bukan langsung dari Allah. Ya. Jadi Allah dalam hadis tadi, Allah akan berikan keindahan, kecemerlangan ya, kepada yang menghafal hadisku. Ya. Jadi ketika kita menghafal hadis Nabi SAW,
maka Allah akan memudahkan kita. Untuk apa? Untuk mengamalkannya. Ya, untuk mengamalkannya. Kalau kita menghafal hadis itu, ya, itu paling tidak dia menjadi satu apa ya, satu nasihat untuk kita ketika kita telah menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi seperti itu. Nadarallahu mra'an sami'a maqalati fahafizaha wa addaha kama sami'aha. Allah akan memberikan keindahan, kecemerlangan kepada yang mendengarkan hadisku, lalu kemudian dia menghafalnya, mengamalkannya sebagaimana dia mendengarkan hadis itu. Nah, beliau subhanallah wanita yang cerdas dan wanita yang sangat-sangat kuat hafalannya. Ya, ini juga masalah kekuatan hafalan tentu sangat bergantung kepada bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah syair beliau, ya, beliau mengatakan syaqautu ila waqi'in an su'i hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna hadzal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li asi. Ya, jadi Imam Syafi'i juga mengatakan seperti itu, bahwa beliau mengatakan saya datang mengadukan kepada guru saya Waqi tentang apa? Tentang buruknya hafalanku. Ya, maka guru saya mengatakan, mewasiatkan kepada aku untuk apa? Untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada mereka yang bermaksiat. Nah, ini yang menjadi kekuatan utama pada diri Amrah binti Abdurrahman yang begitu kuat menghafal hadis Nabi. Ya. Lanjut yang keempat. Ya, ini yang keempat ya. Bahwa suatu ketika Al-Qasim bin Muhammad ini yang wafat tahun 107 Hijriah ditanya oleh Imam Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah. Ini murid guru ini ya. Kalau Imam Az-Zuhri ini adalah seorang tabi'in yang junior ya. Sigurut tabi'in. Beliau mengatakan, aku lihat Anda begitu bersemangat ya menuntut ilmu. Dari mana asalnya? Ya, jadi Imam Az-Zuhri ini bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad, Anda itu sangat bersemangat menuntut ilmu. Dari mana asalnya? Lalu Al-Qasim berkata, belajarlah kepada Amrah binti Abdurrahman. Allahu Akbar. Dia mengatakan, belajarlah kepada Amrah binti Abdurrahman. Ia itu sering bersama dengan Sayyidah Aisyah. Coba kita lihat bagaimana kebersamaan Amrah dengan Sayyidah Aisyah itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu tanda ya untuk diukurnya mulia baiknya seseorang. Ya. Itu dengan pertemanan atau dengan kebersamaan Amrah dengan Sayyidah Aisyah. Setelah mendengar hal itu, Imam Az-Zuhri segera menemui Amrah. Ia berkata, aku menemukan Amrah seorang perempuan yang ilmunya bagaikan lautan. Allahu Akbar. Ya, Imam Az-Zuhri seorang yang cukup terkenal dalam keilmuan. Sampai mengatakan tentang Amrah, beliau itu ilmu beliau ibarat lautan yang tidak ada batasnya. Ya, ilmu beliau adalah ilmu yang sangat luas. Ilmu yang tiada tepinya. Subhanallah. Ya. Itu di mana beliau dapatkan? Dari siapa beliau dapatkan? Beliau tentunya dapatkan itu berkah daripada keikhlasan, kezuhudan, kesungguhan
dan tentunya tidak terlepas daripada keutamaan seorang guru, Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya di sini mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tadi sebagaimana saya katakan, ketika Anda ingin belajar, carilah guru. Ya. Dan jangan belajar Islam ini otodidak, tapi harus berguru. Yang kedua, carilah guru yang memang betul-betul Anda bisa pertanggungjawabkan keilmuannya. Bisa dipertanggungjawabkan segala keilmuan yang dia miliki. Ya. Dan tentunya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada yang meragukan. Ya. Cukuplah beliau adalah istri Nabi. Maka tentu itu sudah tidak lagi meragukan siapa beliau. Dan memang sosok guru ini sangat penting. Ya. Guru ini sangat penting. Bahkan gurulah yang akan menurunkan sifat-sifat itu kepada murid-murid beliau. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu. Bahwasanya inna haza al-ilmu dinun. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Anzur mimman ta'khuzuna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ini sungguh luar biasa. Guru beliau yang matang dengan keilmuannya, guru beliau yang matang dengan kesungguhan, kemuliaan yang ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, ini persaksian daripada seorang atau dua ulama sekaligus ya. Al-Qasim bin Muhammad dan murid beliau Al-Imam Az-Zuhri. Yang berikutnya, nah ini yang kelima ya. Yang kelima ini Abdullah bin Dinar berkata, ya, Umar bin Abdul Aziz menulis surat melalui Al-Barid kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm di Madinah. Di antara isi surat tersebut adalah, lihatlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah yang terlewat atau hadis amrah. Maka tuliskanlah, saya khawatir lenyapnya ilmu dan perginya para ulama. Ini wasiat langsung dari seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang sangat terkenal, bahkan sebagian ulama memasukkannya sebagai ya khulafa ar-rasyidin. Ya, al-khalifah ar-rasyidah. Ada yang memasukkan beliau sebagai khalifah yang kelima daripada khalifatu ar-rasyidah, karena kepemimpinan beliau tidak jauh beda dengan 4 khalifah ar-rasyidah. Ya. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Jangan sampai ada hadis yang disampaikan oleh amrah dan tidak ditulis. Ya. Karena kapan itu tidak ditulis, maka ketika mereka telah wafat, maka ilmu itu juga akan hilang. Dan ini sejalannya dengan apa yang pernah Nabi sabdakan, bahwa ya, Allah mencabut ilmu itu bukan dengan cara menghilangkannya sekaligus, tetapi dengan cara mematikan para ahli-ahli ilmu, ahli-ahli agama, para ulama-ulama. Ya, karena kalau mereka wafat, kemudian tidak tertinggal, tidak tersisa ilmu yang mereka ketahui dari agama ini, maka habislah ilmu itu. Ya, maka penting sekali untuk kita menuntut ilmu, belajar ilmu dari ahli-ahli ilmu, ahli-ahli agama. Ya, karena kalau mereka wafat, maka hilang juga ilmu tersebut. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini dari manusia. Nah, subhanallah, pesan yang sungguh luar biasa dari seorang khalifah
Rashidah, sampai kemudian mewanti-wanti, mengingatkan untuk tidak satu pun hadis yang terlewatkan dari apa yang disampaikan oleh Amrah, kecuali hadis itu harus dicatat. Hadis itu harus dibukukan. Ya, dan ini juga satu fadilah, keutamaan ketika pembukuan hadis itu dalam kitab-kitab. Ya, sekiranya hadis-hadis itu tidak dibukukan, mungkin kekuatan hafalan itu tidak menjamin hadis itu bisa terjaga. Ya, sama juga dengan Al-Quran. Ketika Umar melihat bahwasanya banyak para qurra, para penghafal Quran itu telah wafat, maka harus segera Al-Quran ini dikumpulkan dan dibukukan untuk menjadi warisan bagi umat atau generasi yang datang setelahnya. Subhanallah, persaksian yang sungguh luar biasa bahwa tidak boleh ada hadis yang disampaikan oleh Amrah binti Abdurrahman kecuali hadis itu harus dicatat, harus ditulis. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz tahu bahwa tiada apa yang diucapkan oleh Amrah itu kecuali hadis yang sahih, hadis yang benar, karena mereka tidak mengenal Amrah itu sebagai wanita yang pendusta. Mereka tidak mengenal pada diri Amrah itu ada kedustaan. Mereka tidak mengenal pada diri Amrah itu ada kelemahan. Mereka tidak mengenal pada diri Amrah itu ada kekurangan. Subhanallah. Inilah wanita yang sempurna. Inilah wanita yang telah memberikan warisan Islam, keilmuan pada umat ini. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, maka mungkin apa yang kita pahami hari ini tidak sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Jadi Amrah binti Abdurrahman ini subhanallah, lautan ilmu, lautan keutamaan, lautan pemahaman, lautan kemuliaan, persaksian demi persaksian begitu banyak. Saya tidak menyebutkan banyak ulama yang menyebutkan tentang keutamaan beliau, sangat banyak. Kalau kita buka buku-buku sejarah, buku-buku para ulama tentang perkataan tentang Amrah binti Abdurrahman ini, maka mungkin satu kali pertemuan tidak cukup. Butuh beberapa kali pertemuan menyebutkan tentang keutamaan beliau. Nah, lanjut. Ini murid-murid beliau. Coba lihat murid-murid beliau. Subhanallah. Ya. Ini murid yang terkenal ya dari beliau. Banyak murid beliau. Cuman kita menyebutkan saja 3. Ya. Ada Urwah bin Zubair. Ya, anak dari sahabat Zubair bin Awwam. 1 dari 10 yang disebutkan oleh Nabi sebagai ahli surga. Ya. Urwah bin Zubair ini. Subhanallah. Menimba ilmu dari seorang Amrah binti Abdurrahman. Ya. Apalagi yang kurang pada diri Urwah bin Zubair. Tapi ya, itulah para ulama ya. Ulama itu di antara sifat mereka adalah mengambil ilmu dari orang yang di atas mereka, dari orang yang sederajat dengan mereka, dan dari orang yang di bawah dari mereka. Itulah para ulama. Ya. Mengambil ilmu bukan ya cuman dari orang yang di atas mereka, tapi orang yang sederajat mereka, selevel mereka, mereka juga mengambil ilmu dari situ. Ya, tapi tentunya dengan melihat ya siapa yang mereka ambil ilmunya. Nah, kemudian ada yang kedua, murid beliau adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang lahir 51 Hijriah. Thiqarut Tabi'in. Kemudian ada yang ketiga adalah Imam
Amr bin Dinar. Ini adalah murid-murid beliau. Ya, ulama kibar ya. Jadi laki-laki banyak yang belajar dari beliau. Ya. Ini menandakan bahwasanya peran wanita itu bukan cuman mengurus suami, ya, bukan cuman mengurus anak. Ya. Tapi wanita itu juga bisa menjadi para ulama-ulama, ya, dan mewariskan keilmuan yang sungguh luar biasa. Nah, ini ulama-ulama hadis yang meriwayatkan, ya, hadis dari beliau. Coba lihat siapa semua ini. Ya. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Abi Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ini semua mewarisi keilmuan yang ada pada Amrah binti Abdurrahman. Karena kalau kita buka Sahih Bukhari yang ada 9 ribuan hadis ya di dalamnya ya. Ini 194 sampai 256 ya. Ini wafatnya beliau 256. Ini meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Amrah binti Abdurrahman. Ya, tidak ada buku yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran lalu Sahih Bukhari. Nah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Amrah dalam Sahih Bukhari beliau ya. Ya, itu sudah cukup. Ya, ketika Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis dari Amrah binti Abdurrahman ini sungguh sangat luar biasa keutamaan wanita ini. Jadi jangan membayangkan ya bahwasanya dalam buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu tidak ada periwayat-periwayat wanita di situ. Ya. Itu ada ahli-ahli hadis yang kemudian menjadi rujukan, bahkan sumber utama hadis. Ya. Amrah binti Abdurrahman ini adalah sumber utama hadis. Ya. Orang tidak lagi meragukan hadis yang diriwayatkan oleh Amrah binti Abdurrahman. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, karena sudah pasti hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya. Imam Muslim yang dalam Sahih Muslim ada 5 ribuan hadis lebih. Ya, bayangkan 5 ribuan hadis lebih dalam hadis Sahih Muslim itu ada yang merupakan hadis yang datang dari jalur Amrah binti Abdurrahman. Ya. Itu 204, wafat 261 Hijriah. Ya. Imam Muslim. Ya, ini kan biasa kita dapat dalam hadis-hadis ya. Muttafaqun alaih, berarti hadis yang disepakati oleh dua imam. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan orang kalau sudah diberikan kepadanya hadis Imam Bukhari dengan Imam Muslim sudah. Ya, pasrah dan menyerah diri itu. Karena tidak ada lagi yang bisa membantah tentunya. Kalau hadis itu datang dari jalur Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada Imam Abi Daud, ya, Shahihus Sunan. Ya, Sunan Abi Daud. Ya. 202, 275 Hijriah wafat. Itu beliau juga meriwayatkan hadis dari Amrah binti Abdurrahman. Ya. Ada Al-Imam An-Nasai juga seperti itu. Dan ada Al-Imam Ibnu Majah. Nah, ini ulama-ulama yang luar biasa. Dan mereka mengakui siapa itu Amrah binti Abdurrahman. Mereka akui itu kan keilmuan, keluasan pemahamannya, keluasan ilmunya, ya, kebersihan hatinya, kesucian hatinya. Ya, karena ya subhanallah, ini tentunya berkah daripada kebersihan hati dan kesucian, keikhlasan daripada seorang yang bernama Amrah binti Abdurrahman. Ya, sehingga ilmu beliau itu betul-betul memberikan buah. Ilmu beliau itu betul-betul memberikan manfaat. Ya. Itu yang kita gambarkan tadi dalam hadis Nabi itu. Sebagaimana Nabi mensifatkan tanah itu. Ada tanah yang naqiyah. Ada tanah yang ajadib.
dan ada tanah yang ki'an. Nah, tanah yang naqiyah itu tanah yang mampu menerima air hujan dengan baik, ya, kemudian menyuburkan tanah dan menumbuhkan. Itu tanah yang naqiyah, dan itulah hati yang naqiyah. Itulah Amrah binti Abdurrahman. Wanita yang naqiyah, taqiyah, ya, mampu menerima hadis dari Nabi, mengamalkannya, menghafalkannya, dan bahkan mengajarkannya, bahkan kemudian berbuah, ya, dengan buah yang indah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, nadarallahu umra'an sami'a maqalati, Allah akan berikan keindahan, kecemerlangan pada hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena dia menghafal hadis Nabi, dia mengamalkannya, ya, dan orang mengambil manfaat darinya. Ya, subhanallah. Rahimallah rahmatan wasi'ah kepada Amrah binti Abdurrahman. Sosok wanita yang sungguh luar biasa. Sosok wanita yang mungkin kita tidak akan bisa lagi menemukan orang seperti beliau. Kita tidak akan bisa lagi menemukan orang yang seperti beliau. Nah, ini terakhir ya daripada materi kita, wafat beliau. Sebagai penutup, ini Amrah wafat saat usianya menginjak usia 77 tahun. Ada pendapat terkait tahun kematian beliau tahun 98 Hijriah, ya. Ini jauh daripada wafatnya sang guru, yaitu Aisyah. Tapi paling tidak beliau telah mewarisi keilmuan yang ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau telah mengambil banyak ilmu daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sungguh perjalanan kehidupan daripada Amrah binti Abdurrahman ini tidak akan mampu untuk kita tuliskan dengan pena. Karena apa yang dikatakan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Az-Zuhri, mengatakan bahwa ilmu beliau, pengetahuan beliau tentang Islam, pengetahuan beliau tentang hadis-hadis Nabi SAW ibarat lautan yang tidak bertepi. Ibarat lautan yang sangat luas. Itulah keilmuan daripada Amrah binti Abdurrahman. Yang sekalipun beliau telah wafat, namun nama beliau, keilmuan beliau, kemuliaan beliau, keagungan beliau, itu akan tetap diwarisi oleh umat ini. Itulah para ulama. Mereka wafat tidak mewariskan kepada kita harta. Mereka tidak mewariskan kepada kita dunia. Mereka tidak mewariskan kepada kita banyak pujian, banyak sanjungan. Tetapi yang mereka wariskan kepada kita adalah ilmu mereka. Yang mereka wariskan kepada kita adalah pengetahuan mereka. Yang mereka wariskan kepada kita adalah akhlak mereka, keagungan mereka. Dialah salah satu wanita yang mewariskan kepada umat ini ilmu yang tidak akan hilang di telan zaman. Tidak akan pergi dengan berlalunya waktu. Sungguh Amrah binti Abdurrahman harus menjadi sosok wanita panutan, sosok wanita teladan untuk kita semua. Terutama untuk para akhwat, untuk para ibu-ibu. Maka didiklah anak-anak Anda menjadi anak-anak yang cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW. Didiklah anak-anak Anda menjadi anak-anak yang cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan didiklah anak-anak Anda menjadi anak-anak yang rajin menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Saya ingatkan kembali hadis Nabi kita SAW. Nadarallahu amra'an sami'a maqalati fahafizaha wa addaha kama sami'aha.
Allah akan mengindahkan, memberikan kecemerlangan kepada wajah orang-orang yang mendengarkan hadisku, kemudian dia menghafalnya, dia mengamalkannya sebagaimana hadis itu dia dengarkan. Jangan lupa untuk selalu kita mendoakan kepada para pendahulu-pendahulu kita agar mereka selalu diberikan kemuliaan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira demikian apa yang berkaitan dengan kisah seorang wanita tabi'in, wanita mulia, Amrah binti Abdurrahman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya dari perjalanan kehidupan beliau. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.